Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Kita, Pak Ruben, kans apa yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia terkait dengan momentum konsensus pajak global yang diinisiasi oleh G7? Adakah kemudian Indonesia dilihat sebagai sebuah negara yang menarik dalam hal tax begitu? Ya, ketika level of playing field dari sisi pajak sudah dibuat cap-nya, sudah dibuat tarif yang bisa paling minimum ditetapkan suatu negara, maka fenomena race to the bottom ini harapannya kan bisa di stop, sehingga pajak bukan lagi menjadi variabel untuk menarik satu perusahaan berinvestasi di satu negara atau tidak. Kalau begitu apa yang menjadi pertimbangan suatu perusahaan multinasional berinvestasi di satu negara? Yang pertama adalah besaran pasar negara tersebut, dan yang kedua adalah kepastian hukum. Inilah variabel yang paling utama mendominasi keputusan untuk perusahaan multinasional berinvestasi seperti ini. Kalau besaran pasar kita tidak bisa dipungkiri lagi, Indonesia marketnya bisa dikatakan relatif besar ya, dengan jumlah penduduk yang besar, juga dengan struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif, ya kan? Tapi secara kepastian hukum seperti apa? Nah, sekarang bagaimana dengan kepastian hukum? Ini isu ini yang sering mengemuka. Kenapa kepastian hukum menjadi faktor pertimbangan? Karena begitu tidak ada kepastian hukum, akan ada biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, sesuatu yang tidak dimasukkan ke dalam kalkulasi mereka ketika mereka melakukan proyeksi untuk investasi di negara tersebut. Ada biaya-biaya tak terduga, kan gitu kan. Pada saat awal mereka merencanakan berinvestasi, mereka katakanlah bisa payback periodnya 10 tahun, terus return on investment-nya X%, tiba-tiba di tengah jalan banyak biaya yang muncul, yang belum difaktorkan pada saat mereka mengambil keputusan. Hal ini akan terus terang akibat penerapan hukum yang tidak konsisten, tentu biaya mereka akan membengkak, begitu. Baik. Tentu semua multinasional ini kan juga mereka saling berkomunikasi untuk mengetahui negara mana yang memberikan kepastian hukum, kan. Baik. Nah, saya rasa di sini yang perlu kita perkuat ya. Baik. Walaupun Indonesia sudah cukup intens memberikan berbagai macam insentif pajak untuk berbagai investasi-investasi, kemudian juga kemudahan-kemudahan untuk perizinan investasi dan lain sebagainya, tetap saja kepastian hukum juga ini dapat menjadi salah satu pertimbangan utama begitu ya. Lalu